Pemirsa Multazam Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita telah bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Haji Selamat Riyadi atau Selamat Syukur Ikhlas Istiqomah MAP, di mana pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang berjudul atau yang bertemakan bersama Basnas Lombok Tengah hadirkan iman dan takwa pada jiwa muslim sejati dalam upaya hidup sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau pemirsa, alhamdulillah saat ini kita bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru? Alhamdulillah sehat. Bagaimana antum juga sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan juga para pemirsa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, banyak dan barokah. Amin. Dan mudah-mudahan juga di bulan haji ini juga kita berdoa untuk mereka semua, mudah-mudahan mereka semua dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Mudah-mudahan saat ini adalah merupakan saat yang diijabah oleh Allah. Baik, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, alhamdulillah Basnas Kabupaten Lombok Tengah sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya untuk Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Sebenarnya seperti apa sih Basnas Kabupaten Lombok Tengah ini? Ya, baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang luar biasa. Namun sebelumnya, bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil aqwam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna qital watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih anugerahkan kita iman Islam sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dalam Multazam, channel Multazam yang mudah-mudahan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan tercatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kalau kita berbicara tentang Basnas Kabupaten Lombok Tengah, Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional, di mana di kantor Basnas itulah tempat umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk menabung untuk kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka, keselamatan mereka, insya Allah dari dunia sampai akhirat, pada akhirnya menuju surga bighairi hisab. Masya Allah, alhamdulillah kami di Basnas Kabupaten Lombok Tengah memberikan
pelayanan yang insya Allah yang terbaik bagi umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus para muzaki, hamba Allah yang mempercayai kami terhadap harta mereka yang mereka tabung di Basnas Kabupaten Lombok Tengah, yang insya Allah kami akan menjaga amanah muzaki itu, akan memberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat agama Allah, agama Islam yang kita anut. Baik, jadi Basnas Kabupaten Lombok Tengah ini adalah pendapatan yang non PAD, tetapi tujuannya sama, untuk mensejahterakan dan membantu pembangunan Pemda Kabupaten. Oleh karena itu kita sebenarnya harus mensupport, baik itu dari pemerintah. Alhamdulillah beliau Bupati begitu tegas memberikan arahan yang jelas kepada semua wabil khusus pegawai negeri atau ASN yang berada di naungan Pemda Kabupaten Lombok Tengah untuk menabung di Basnas Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan umat, wabil khusus dan umumnya untuk warga Kabupaten Lombok Tengah. Jadi Basnas Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sarana atau tempat atau kantor untuk memberikan pelayanan khusus, wabil khusus mukminah muslimah, mukmin mukminah, muslimin muslimah. Jadi di sanalah tempat kita akan memberikan seperti apa yang barusan antum katakan dari judul pembicaraan kita ini, memberikan sosial kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kesimpulannya, Basnas Kabupaten Lombok Tengah ini adalah pendapatannya non PAD. Non PAD. Dari mana dia? Ya dari umat. Dari umat muslimin muslimat dan para donatur yang memberikan infak sedekahnya, mengumpulkan harta bendanya sebagian untuk kepentingan umat muslimin muslimat di jalan Allah wabil khusus. Luar biasa Al-Mukarram Bapak Guru. Jadi alhamdulillah Basnas Kabupaten ini pertama sangat kita rasakan terutama oleh masyarakat di inisiatif budaya sekali memberikan support atau sumbangan terhadap masyarakat kita di Kabupaten Lombok Tengah. Baik Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, tadi sekilas Al-Mukarram Bapak Tuan Guru sudah menjelaskan tentang bagaimana Basnas Kabupaten, peran Basnas Kabupaten Lombok Tengah yang sesungguhnya. Kemudian di dalam pengumpulan zakat niki Tuan Guru, bagaimana caranya Tuan Guru untuk mengumpulkan zakat? Ya. Dan dari mana saja itu? Ya, alhamdulillah. Memang kami di sini wabil khusus para pimpinan di Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Jadi para pimpinan itu terdiri dari 5 komisioner itu. Ada ketuanya dan 4 wakilnya. Oh, 4. Ya. 4 wakil. Ya, 1 ketua, 4 wakil. Kebetulan ya kami berempat ini punya bagian-bagian. Ada yang bagian pengumpulan, ada juga bagian pendistribusian, ada juga bagian keuangan, kemudian ada juga bagian SDM. Nah, dalam hal ini cara kami mengumpulkan zakat umat, baik itu donatur yang ada maupun dari muzaki. Donatur itu ya
seperti orang yang punya PT, kemudian ada juga toko, mereka juga alhamdulillah sebagai donatur kita. Kemudian ada juga yang beramal, bersedekah, berinfak di sana. Selain daripada zakat itu maksud saya. Kalau kemudian ini Al-Mukarram Bapak Tungguru di mana saja itu? Apakah PT yang ada di atau CP yang ada di sekitaran? Iya, yang mereka punya hati. Ya, terutama yang ada di Lombok Tengah. Tidak dibatasi oleh wilayah itu. Tidak, siapapun dan dari manapun. Baik saja. Dari luar negeri, silakan. Terima semuanya. Baik, jadi cara kami menerima zakat atau muzaki. Zakat muzaki itu pertama kita secara langsung kita mengambil zakatnya melalui pertama adalah UPZ. Jadi kami bentuk UPZ. UPZ itu ya, unit pengumpulan zakat di tingkat desa. Oh, ada itu dong. Iya. Jadi kami membuat UPZ di masing-masing desa itu. Jadi mereka kita serahkan, kita percayakan, kita amanahkan untuk menjemput zakat para muzaki itu. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi mereka muzaki ini datang ke konter zakat. Konter zakat itu ya di kami di kantor itu. Oh, langsung jadi, bisa ya, kalau mau langsung kantor Basnas. Langsung para muzaki itu datang ke kantor Basnas. Jadi ke konter zakat. Jadi kami di sana menerima zakat muzaki itu. Kemudian kalau mereka tidak sempat ke kantor, ada juga ya kita berikan amanah ya, bisa juga ke pos atau ke bank. Bank apa saja nih, ya, bank mana-mana, terutama sekali ya BSI atau Bank NTB Syariah. Bisa saja ke Mandiri. Kalau di Lombok ini lebih utamakan BSI atau Bank NTB Syariah. Bank NTB dengan BSI. Ya. Bank NTB Syariah atau BSI. Mana-mana sudah kita punya rekening yang bisa dihubungi. Iya, bisa. Atas nama siapa itu? Ya nanti langsung keduanya ya nanti ya langsung Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Nanti bisa kita nanti cantumkan di sini ya. Oke. Jadi seperti itu caranya kami menjemput mengumpulkan zakat muzaki itu. Jadi pertama tadi ya langsung melalui UPZ. UPZ ini kita bentuk unit pengumpulan zakat itu di masing-masing desa. Di desa-desa itu sudah. Iya. Nanti UPZ itu langsung bawa ke kantor Basnas Kabupaten. Nah, ini Al-Mukarram Bapak Tungguru sangat menarik sekali ini untuk UPZ ini. Apakah UPZ ini sebelum mereka bergerak diberikan pembekalan atau seperti apa? Iya, alhamdulillah kita berikan pembekalan. Jadi harus ada kita kumpulkan mereka, harus ada ya salah satu di antara pimpinan itu memberikan pembekalan bagaimana caranya mereka itu mengumpulkan zakat wabil khusus. Dan terus dalam sekali sekarang kita punya program, Ustaz. Oh iya. Ya, kami punya program sekarang, Ustaz. Jadi program kami mengangkat satu pegawai di satu kecamatan. Oh, satu pegawai di masing-masing kecamatan. Iya, satu kecamatan, satu itu sudah terlaksana tuh, Guru? Ya, alhamdulillah sudah kita bentuk dan itu sudah alhamdulillah kita resmikan, tinggal action sekarang. Mungkin insyaallah mungkin sehabis haji ini beliau kita amanahkan di masing-masing kecamatan itu akan action. Nah, jadi ini terutama sekali di tingkat kecamatan itu mereka akan mencari pedagang kecil ya. Luar biasa. Usaha kecil itu. Bakulan ya. Oh, bakulan. Ya, bakulan. Nah, nanti mereka kita berikan amanah untuk mencari data berkas mereka itu
per kadus 20 orang, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini sekabupaten Lombok Tengah. Luar biasa. Ini perang, kemudian ya mensupport Pemda Kabupaten Lombok Tengah seperti itu. Berarti per satu dusun itu 20 orang penerima. Iya. Ya, 20 orang untuk tahap awal. Masya Allah. Ini untuk tahap awal. Jadi kami dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah ya berjuang membantu Pemda Kabupaten Lombok Tengah, khusus Bupati, untuk mensejahterakan ya masyarakat Lombok Tengah lewat program kami ini. Jadi kami mencari pedagang-pedagang di perkadus itu tahap awal Ustaz 20 orang. Guru, Ya. kalau kebetulan, Ya. mohon maaf, kira-kira berapa yang akan mereka dapatkan per orang? Ya. Biasanya kami berikan ya, kemarin itu bertahap-tahap Ustaz. Yang tahap pertama kadang juga kita kasih 1 juta. Dan nanti apabila usaha mereka maju, ada perkembangan, kita tambah lagi Ustaz. Masya Allah. Kita tambah lagi, dan juga insya Allah kita tambah juga jumlah orangnya. Nanti mungkin per kadus itu bisa saja kita tambah lagi 10, berarti 30 per kadus sekabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah, Masya Allah. Jadi ini untuk meningkatkan biasa ini kesejahteraan. pemirsa. Jadi program-program Basnas Kabupaten Lombok Tengah akan ada juga nanti dibentuk pengurus atau apa istilahnya? Sudah dibentuk ya. Per kecamatan itu nanti akan badan pengawas ya. Jadi badan pengawas ya, Al-Mukarram. Nah, itu akan membentuk atau melihat siapa-siapa saja yang akan diberikan bantuan oleh Basnas Kabupaten Lombok Tengah untuk usaha dulu ya. Untuk usaha kecil. Bakulan, usaha apa saja itu luar biasa. Mari kita doakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terutama kemudian Basnas, mudah-mudahan dengan semangat beliau untuk membantu umat, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja lagi program-programnya di samping akan membantu juga pengusaha kecil gitu, bakulan. Itu kira-kira apa saja Al-Mukarram? Kalau untuk tahfiz atau bagaimana? Mungkin ada. Punya kelas-kelas. Punya kelas. Jadi kami dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah punya 5 program. Ini sudah tercatat. Luar biasa. Apa saja yang ada 5 program kami di Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Ya, ada 5 istilahnya 5 tastura. Kenapa harus ada tastura? Karena kan jago Lombok Tengah itu tastura ya. Iya. Jadi tastura, tastuhu trasna. Jadi ada tastuhu trasna. Ada 5 program kami. Maka disebut yaitu 5 program tastura. 5 program tastura. Kemudian program yang pertama Ustaz, ada istilahnya tastura peduli. Peduli. Kemudian nanti kita jabarkan ya satu persatu. Kemudian yang kedua ada istilahnya tastura sehat. Tastura sehat. Iya. Kemudian yang ketiga ada istilahnya tastura cerdas. Tastura peduli, tastura sehat, tastura cerdas. Kemudian nanti ada istilah juga tastura sejahtera. Tastura sejahtera. Iya. Kemudian yang terakhir yang kelima tastura iman takwa Ustaz. Luar biasa. Berarti jadi ada 5 sesuai dengan tema kita. Ya alhamdulillah luar biasa. Maka luar biasa. Jadi ada 5 tastura. Jadi yang pertama adalah tastura peduli. Jadi tastura peduli ini Ustaz, umpamanya kita yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi ada bencana alam, ada musibah, ada bencana alam, kemudian ya ada sebenarnya ada longsor, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah itu kita akan berikan melalui tastura peduli itu. Jadi peduli terhadap lingkungan, bencana dan lain sebagainya itu. Kita akan beri mereka. Misalnya
kemarin alhamdulillah kami langsung terjun ya, mensurvei. Seperti di Bonder tahun kemarin itu ada kebakaran, musibah kebakaran. Kebakaran juga dapat. Iya, kebakaran. Kemudian waktu itu saya yang diutus, langsung saya survei sambil saya bawa juga ya, sesuatu. Kalau kriteria dong guru, ya. Misalnya mungkin beberapa rangkaian kebakaran atau mungkin kerusakan itu tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi kriteria ya. Tidak. Nah, kemudian tatkala kita sampai di sana betul di itu kebakaran, ya tidak tanggung-tanggung Ustaz, kita langsung berikan rumah. Masya Allah. Langsung kita bangunkan rumah di tempat itu. Masya Allah, ini ya. Luar biasa rumah. Jadi ini program kami di Kabupaten Lombok Tengah. Langsung kita bangunkan rumah. Alhamdulillah yang di Bonder itu sudah jadi rumahnya, kemudian sudah dia itu tempati. Kemudian kemarin juga di Pemantap di Kecamatan Janepria. Ya, 2 orang di sana ludes juga rumahnya. Ya, alhamdulillah kita kasih sembako. Kemudian insya Allah nanti ada tim kami yang akan survei. Insya Allah mudah-mudahan juga akan beliau dapatkan rumah juga. Bedah. Nah, itu Tastura Peduli. Ya. Tastura Peduli. Kemudian yang kedua, Al-Mukarram. Kemudian banyak sekali Tastura Peduli itu ya. Kemudian yang kedua adalah Tastura Sehat. Nah, Tastura Sehat ini Ustadz bagi warga Lombok Tengah ya, yang kena musibah sakit ya. Ya mungkin tidak ada untuk uang untuk berobat. Jadi kita bantu dia. Jadi asalkan ada surat keterangan dari kedokteran ya, dari rumah sakit itu ya syaratnya dirawat. Iya, tempat dirawat. Nanti apa kita ini termasuk di rumah sakit saja atau mungkin puskesmas atau iya, di mana saja. Apabila ada surat keterangan itu. Surat keterangan dari dokter atau puskesmas, baik itu dari rumah sakit ataupun dari postu ke apa namanya bagi ya di bidan itu ya, yang melahirkan di bidan bisa juga kita bantu. Jadi kita bantu ya. Jadi dan model penyalurannya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru langsung mungkin melalui keluarganya atau ya bisa lewat keluarganya datang ke kantor bisa ya, cuma itu saja kita bisa. Jadi dari mereka itu ada kakaknya, kemudian ada KTP yang sakit, kemudian ada juga nanti surat keterangan itu yang penting, surat keterangan dari kedokteran itu atau dari rumah sakit. Anda oh iya, hanya perlu tapi Anda apa juga untuk melengkapi. Nah, jadi nanti ada tim kami. Jadi staf kami itu akan turun survei. Tastura kesehatan. Tastura sehat. Luar biasa. Ya, selanjutnya Tuan Guru. Kemudian Tastura cerdas. Tastura cerdas ini Ustadz kita berikan bantuan bagi anak-anak kita yang kurang mampu, kemudian anak-anak kita itu mau menyelesaikan studinya, mau wisuda ya, sedang ya menggarap skripsinya. Tidak ada untuk ya sana kemari membiayai dirinya untuk ya mengurus skripsinya kepada dosennya dan lain sebagainya. Nanti kita akan berikan juga Ustaz itu. Masya Allah. Jadi kita akan berikan di mana saja mereka kuliah. Di mana saja mereka asalkan orang Lombok Tengah. asalkan orang Lombok Tengah. Iya. Diperhatikan kita yang ada di yang lagi menyelesaikan skripsi kemudian bisa juga mengusulkan ke Kabupaten Lombok Tengah. Iya, ke Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Iya, Ustaz, ya. Masya Allah, luar biasa. Dan di mana saja mereka kuliah? Bukan iya, di mana saja. Lombok Tengah. Iya, buktinya penduduk Kabupaten Lombok Tengah. Buktinya, Ustaz. Buktinya ada yang kuliah ke Mesir, Ustaz. Kita kasih, Ustaz. Ada juga Al-Mukarram. Luar biasa. Iya. Ke Mesir ada, ke Yaman ya ada, kemudian ke Mekah juga ada, kita kasih, Ustaz. Ke Malaysia ada. Kemana saja mereka ya anak-anak kita dari Lombok Tengah ini kuliah ya, butuh itu ya kita kasih.
Itu yang disalurkan melalui tastura cerdas. Ya. Kemudian Nanti dulu Ustaz. Banyak sekali ini tastura cerdas ini. Ya, seperti umpamanya anak-anak kita yang berprestasi. Kita akan support juga Ustaz. Kita akan berikan juga ya minimal kejutan hadiahnya untuk uang. Seperti umpamanya anak-anak kita penghafal Quran. Penghafal Al-Quran. Masya Allah. Biasa. Yang penghafal Quran ini, kalau dia hafalan 30 juz, kita akan kasih langsung 2 juta per orang. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Seperti kemarin juga alhamdulillah kita salurkan ke pondok pesantren Al-Islah Darul Mujtaba. Oh, itu ya. Yang kalau salah biasanya Nabi. Oh, di Nabi ya. Badrian. Ya. Alhamdulillah kita kasih Badrian Barzi. Oh iya beliau. Badrian Barzi, beliau luar biasa ya, mengurus anak-anak kita di sana. Hafal Quran itu luar biasa, kita tes langsung dan alhamdulillah kita kasih uang itu 78 juta. 78 juta untuk lipatannya juta per orang. Tuan Guru. Seperti juga Tuan Guru Barizi kemarin. Tuan Guru Barizi yang Bumbang ya. Desa Montonggamak. Kemudian Kecamatan Kopang. Kita kasih juga beliau. Ya, murid-murid beliau banyak sekali yang menghafal Quran. Dan juga ada juga waktu itu juga kita tes ya, santri-santri beliau, santri-santriwati beliau membaca kitab luar biasa. Yang di mana itu, Tuan Guru? Yang di Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Nahdlatul Wathon. Ya, di Bumbang, Montonggamang itu. Asuhan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Barizi. Luar biasa. Jadi saya juga sempat mengetes. Masya Allah. Baru saja selesai ya, pertanyaan saya langsung dijawab. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ini pemirsa. Luar biasa. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Tastura Sejahtera. Tastura Sejahtera itu Ustaz, bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang kurang mampu, kemudian ada lansia juga bagus. Lansia juga dapat. Kemudian ada juga ya yang gizi buruk itu kita kasih juga. Ada yang gizi buruk juga kita kasih. Nah, itu biasanya kita ikut bersama bupati atau wakil bupati untuk menyalurkan. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi Tastura Sejahtera itu. Tadi lansia juga kita bantu, dan banyak sekali dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya. Luar biasa. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu Tastura Iman Takwa. Luar biasa. Tastura Iman Takwa ini pembicaraan kita pada saat ini luar biasa. Gimana? Nah, ini yang paling banyak Ustaz. Ini paling banyak programnya di antara Tastura yang lain. Tastura Iman Takwa ini yang paling banyak. Bagaimana bentuknya ya? Jadi Tastura Iman Takwa itu Ustaz, utamanya punya yayasan pondok pesantren. Yang namanya yayasan pondok pesantren ini, ya maaf, untuk saat-saat ini kita betul-betul ya, mungkin karena terlalu banyak yayasan pondok pesantren, maka kita sebagai pengasuh, sebagai pendiri itu bersusah payah. Apalagi kita merintis dari awal Ustaz. Ya, saya juga alhamdulillah Ustaz sudah mengalami yang namanya merintis itu. Oh, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru juga punya. Alhamdulillah. Sama dengan Ustaz juga punya pondok pesantren kan. Ya, jadi kalau saya itu Ustaz, dari berapa pondok pesantren yang saya bina kemudian saya rintis itu,
1, 2, 3, malah 4. Yang alhamdulillah jadi tahu bagaimana susah payahnya orang yang merintis Yayasan Pondok Pesantren. Maka kami dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah ya, punya program Tastura Iman Takwa untuk membantu pengasuh, kemudian diri Yayasan Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Baik itu melalui pendidiknya juga kita akan berikan honor. Masya Allah. Kita akan berikan honor pendidiknya juga yang mengajarkan kitab kuning di sana. Syarat-syaratnya dong. Ya. Syarat-syaratnya ini bisa kita ini penasaran sekali. Seperti apa? Ya, nanti jadi pembina, pembimbing untuk wakil khusus ya yang menghafal Quran umpamanya kan ada sertifikat mereka. Oh, ada sertifikat. Ya, ada sertifikat mereka ditunjukkan kepada kami ya. Juga tentu sekali juga kami juga akan survei juga. Apa betul dia Ustadz ini membimbing anak didik kita di sana di Yayasan Pondok Pesantren. Kita akan berikan honor. Kemudian kalau Yayasan Pondok Pesantren itu perlu misalnya semen, material gitu. Ada semen, mungkin ada besi, ya, perlu sekali itu ya. Minta saja di Basnas Kabupaten Lombok. Ya, mungkin ya lewat proposal tentunya. Karena kenapa harus ada proposal Ustaz? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke atasan terhadap Muzaki maupun terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terhadap Basnas pusat di Jakarta gitu ya. Jadi semuanya secara online Ustaz kita. Nah, jadi tadi saya dengar Al-Mukarram Bapak Tuan Guru itu ada Tastura Iman dan Takwa. Itu bantuannya yang diberikan kepada pembina tahfiz atau pembina ya, kemudian masjid. Masjid juga termasuk ya, masjid. Kita kasih juga musola juga Ustaz. Jadi madrasah juga kasih Ustaz. Banyak insyaallah. Kami akan ya siap mensupport ya. Nah, ini Al-Mukarram Bapak Tuan Guru untuk Tastura Iman dan Takwa ini saya sangat tertarik sekali. Iya, betul. Kan di masjid itu ada marbot itu kan? Marbot itu ada marbot ya. Jadi apakah ada programnya untuk para marbot kita atau para takmir masjid yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? Apakah memang ada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru? Memang kemarin itu pernah kita mau programkan itu, tetapi karena marbot ini kan juga punya pendapatan di Pemda. Oh, ada. Jadi sudah ada dari Pemda. Iya, sudah ada. Dari Pemda. Langsung dari Pemda. Luar biasa. Nah, itu mulai dari mungkin dulu dari mantan bupati ya. Dilanjutkan oleh Bapak Bupati kita. Iya, Bapak Bupati kita luar biasa. Beliau ini juga semangatnya luar biasa. Insya Allah. Itu jadi sebenarnya kita mau kasih kemarin marbot ini. Nah, tapi kalau ada program dari Pemda sebelumnya, jadi ya bisa juga nanti kita gimana kalau ada kesepakatan dari kalau memang ada kesepakatan kemudian kalau layak diberikan maka diberikan itu sudah marbot ini para pemirsa sudah ada tunjangan dari pemerintah daerah satu-satunya mungkin di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah satu-satunya ya yang punya program itu di NTB, bahkan mungkin di nasional ya, taraf nasional mungkin satu sana aja. Luar biasa. Tidak ada kita dapat kayu saya cari saja di Sumbawa tidak ada, di Bima tidak ada, atau di Lombok Barat ada. Bagaimana menurut? Kayaknya tidak ada. Belum kita tahu ini. Mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan bisa mengikuti semua Basnas yang ada di Indonesia niki Al-Mukarram Bapak Tuan Guru dan Lombok Tengah bisa menjadi contoh untuk di tingkat nasional. Bahkan Ustadz. Ya, gimana dong? Bukan saja bukan saja
teman-teman kita dari NTB ini yang berdatangan studi banding ke Basnas Kabupaten Lombok. Oh, sudah ada yang datang? Ada yang dari Kabupaten Kalimantan juga. Ada yang dari Kalimantan datang. Dari provinsi Kalimantan apa kemarin itu datang dia ke Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Masya Allah, luar biasa. Jadi terkenal kita ini Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya, amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan juga dari sini para muzaki bisa untuk menyalurkan bantuan melalui Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Ngomong-ngomong ini Al-Mukarram Bapak dan Guru, mengenai cara Basnas Kabupaten Lombok Tengah mensosialisasikan terhadap masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah maupun yang lain untuk sehingga bisa menyalurkan bantuannya atau mungkin zakatnya melalui Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Al-Mukarram. Ya, alhamdulillah. Apa saja kiat-kiatnya? Jadi dari kemarin teman-teman kita setelah kita diberikan masing-masing tugas, masing-masing amanah oleh ketua gitu. Wabil khusus pengumpulan yang punya tugas itu, tetapi kita membersamai beliau juga. Jadi kiat-kiat kita kumpulkan masyarakat itu lewat UPZ. Nanti UPZ itu mengumpulkan masyarakat di desa. Tentunya UPZ ini, pengurus UPZ ini dia bersama-sama kepala desa setempat. Jadi kepala desa masing-masing, kemudian dia kumpulkan tokoh-tokoh di sana, tokoh masyarakat, bantu sekali ada kadusnya, masing-masing kadus di desa itu, kemudian ada juga RT-nya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, kita kumpulkan. Nah, di sana nanti, jadi kami dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah hadir untuk memberikan sosialisasi kepada mereka tentang Basnas Kabupaten Lombok Tengah itu, terutama sekali tentang zakat mereka yang mau kumpulkan di kantor Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Atau kalau memang di UPZ itu dia juga pergi ke kecamatan umpamanya, di camat. Bagaimana Pak Camat, kalau bisa biar satu kali saja kita kumpulkan ini sekecamatan Prai Timur umpamanya. Bagaimana kita itu memberikan sosialisasi tentang Basnas Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat, biar dia satu kali di kecamatan saja gitu kan. Bisa itu juga bisa. Jadi seperti kemarin juga kami alhamdulillah kami mengadakan sosialisasi di Kecamatan Janapri, di kantor camatnya, langsung bersama Bapak Camat di sana. Jadi panggil semua kepala desa, kemudian tokoh-tokoh, luar biasa dukungan mereka. Dan insya Allah bagi muzaki, kami akan jaga amanah antum apabila menyalurkan lewat Basnas Kabupaten Lombok Tengah zakat kita. Kemudian nanti insya Allah kami bentuk supaya jangan ragu. Jadi kami juga ada kwitansi itu ya, ada. Begitu ada penyerahan, ada kwitansi. Ada kwitansi dari Basnas Kabupaten. Kemudian UPZ itu juga kita bekali dengan kwitansi. Supaya muzakinya tahu itu dan tidak ragu. Ada kwitansinya. Ini menyetor kepada kami Basnas itu sekian. Ada untuk mereka juga. Basnas juga ke UPZ ya. Ada yang ditinggalkan di Basnas, ada juga untuk muzakinya atau untuk UPZ-nya. Nanti UPZ itu menunjukkan kepada muzaki. Seperti itu. Begitu juga Ustaz. Tatkala kita menyalurkan juga ada untuk Basnas kwitansinya, ada juga untuk mustahik. Seperti itu semuanya. Makanya maaf, kalau seandainya ada, sekarang kan banyak sekali LSM, LSM yang mau ikut campur lah urusan kita di kantor itu. Nah, kita kan alhamdulillah punya data, dan itu bukan hanya sekedar manual, tapi online. Itu semuanya online. Makanya insya Allah amanah muzaki itu mudah-mudahan tidak ragukan kami.
kami akan jalankan sesuai dengan perintah dan mungkin harapan juga dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah, kalaupun ada LSM itu beliau-beliau bisa juga membantu Badan Amil Zakat Lombok Tengah, ya Al-Mukarram. Iya, seperti itu namanya. Tentu itu lembaga sosial masyarakat. Iya, harus begitu. LSM itu terbiasa. Jadi tugas LSM itu seperti itu. Oh iya. Jadi membantu kami juga mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Jangan cari kesalahan orang. Oh, insya Allah. Kita aja pekerjaannya kan. Jangan LSM Kabupaten Lombok Tengah. LSM itu Kabupaten Lombok Tengah aja. Sudah alhamdulillah baik-baik semuanya. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Jadi kami juga sering sharing sama beliau-beliau kan di kantor maupun di tempat mana saja ketemu. Jadi luar biasa. Jadi beliau-beliau juga menyanjung Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Ya, dan baik. Juga sangat juga kita luar biasa juga ini LSM kita di Kabupaten Lombok Tengah mensupport kita. Luar biasa. Disupport. Disupport. Ya. Bukan hanya sekedar dengan pikiran, tapi juga beliau mensupport kita dengan tenaganya. Kalau ada orang yang mau yang mungkin mau jahat kepada Basnas Kabupaten Lombok Tengah, jadi LSM itu tampil juga sebagai pembela. Luar biasa. Luar biasa Kabupaten Lombok Tengah. Iya, luar biasa. Bapak Tongguru. Ya. Baik Al-Mukarram Bapak Tongguru. Ya. Silakan diberikan kesimpulan tentang apa yang Bapak Tongguru sampaikan tentang 5 program daripada model program daripada Basnas Kabupaten Lombok Tengah, dan silakan Al-Mukarram Tongguru kami berikan waktu untuk menyimpulkan. Iya, untuk pemirsa wabil khusus, kemudian para muzaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah punya program yang alhamdulillah tadi kami sebutkan satu persatu dari masing-masing tasdurat tersebut dapat kita menyimpulkan. Di antaranya bagi pemirsa wabil khusus, kemudian para muzaki yang mungkin ada di tetangganya ada yang kurang mampu maupun ada yang sakit dan lain sebagainya, tolong sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, supaya antum para muzaki tidak meragukan kami, datang bawa data mereka yang perlu kita berikan bantuan. Para mustahik. Para mustahik wabil khusus para mustahik. Kemudian Basnas Kabupaten Lombok Tengah ini adalah pendapatannya non VAD, tetapi ikut serta juga bantu membangun kesejahteraan warga Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kami Basnas Kabupaten Lombok Tengah insya Allah akan menerima para muzaki yang mau menabung untuk keselamatan, kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat kelak melalui zakat mereka. Kemudian ada juga beberapa donatur, ada donatur yang mau memberikan infak amal sedekahnya ke Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Kami berharap mudah-mudahan dengan kerendahan hati mari kita bersama-sama membantu warga Kabupaten Lombok Tengah yang kurang mampu atau sesuai dengan kriteria yang kami sebutkan tadi. Jadi bukan hanya sekedar membantu 1 atau 2 orang, tapi ini banyak orang yang kita mau bantu. Jadi untuk mensejahterakan mereka wabil khusus yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah ini. Kemudian mungkin ini terakhir bagi ini kelupaan tadi juga bagi para muzaki wabil khusus, bila kita ada rezeki silakan tabung untuk melakukan atau melaksanakan kurban. Untuk kurban. Jadi alhamdulillah kemarin kami memotong sapi
4 ekor. 4 ekor 4 sapi, ekor sapi di Basnas Kabupaten Lombok Tengah, kemudian 9 kambing. 9 kambing. Dan itu caranya Ustadz, kita kumpulkan per bulan mungkin atau per minggu dari muzaki. Dikumpulkan namanya yang memberi itu, ya kita catat. Nah, nanti setelah misalnya untuk hewan ternak pokoknya ya, atau untuk sapi atau untuk kerbau, jadi 7 orang ya, mungkin dia sama-sama 1 juta atau 500 mungkin, atau bagaimana lagi tergantung harga sapinya kan begitu ya. Nah, tadi alhamdulillah kami dulu kemarin 7 orang juga, diantaranya ada ya komisioner 5 orang. Oh, komisioner Basnas juga mengumpulkan. Nah, kita korban juga kemarin. Kita korban ya, alhamdulillah. Kita korban juga kemarin. Kemudian banyak juga dari teman-teman kita pegawai negeri itu ya. Ini Al-Mukarram Bapak Tuan Guru terakhir. Tadi saya dengar dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga sangat menekankan kepada ASN yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengeluarkan zakat malnya atau zakat profesi. Profesi. Ya, betul. Luar biasa beliau ini. Makanya patut kita banggakan nih. Ya, Bupati kita Haji lalu Bupati Bahri. Luar biasa. Masalah segerget beliau, semangat beliau membakar ASN ini. Semangat membakar ASN ini untuk beramal, bersedekah, berinfak luar biasa. Bukan hanya sekedar zakat profesinya diminta. Kemudian ada juga infak sedekahnya diminta sekarang. Alhamdulillah. Jadi bahkan beliau itu minta 5.000 per bulan. Per bulan minta 5.000. Iya. Luar biasa. Ini luar biasa beliau ini. Jadi untuk apa itu 5.000 per bulan itu? Untuk kesejahteraan anak yatim, Ustaz. Dan bukan hanya sekedar itu, fakir miskin juga, semuanya. Kemudian anak-anak kita nanti, ya ini programnya luar biasa. Anak-anak kita, terutama sekali anak yatim, kemudian fakir miskin itu, apabila mereka menghafal Quran 30 juz, maka akan dibiaya sekolahnya di Fakultas Kedokteran, Ustaz. Luar biasa. Kabupaten Lombok Tengah ini. Ya. Berarti bagi anak yatim piatu, kemudian Al-Quran, fakir miskin akan dibiayai untuk sekolah di Fakultas Kedokteran. Di Unram. 10 orang per tahun. Per tahun 10 orang. Dan itu nanti Ustaz, apabila mereka anak-anak kita ini selesai menyelesaikan dokternya itu ya, menyelesaikan ya perguruan tingginya, nanti akan dipulangkan, dibangunkan klinik, Masya Allah, langsung dikerja di sana. Luar biasa. Baik, ini jamaah hadirin muslimin dan muslimat pemirsa rahimani wa iyyakumullah ajmain. Demikian bincang-bincang kita tentang peran Basnas Kabupaten Lombok Tengah bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Haji Selamat Syukur Ikhlas atau Tuan Guru Selamat Riyadi MAG MAP. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di Al-Mukarram. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.